Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini kembali, dan dimana sekarang kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pukul 12.56 menit waktu Indonesia bagian Barat ataupun Thursday 23 Juli 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa di pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini adalah sebuah artikel di mana kemarin sepertinya ada kejadian yang di luar dugaan sama sekali, yaitu bahwa negara Iran itu menyerang fasilitas CIA, dan sepertinya ini masih dipertanyakan apakah ini diisukan ataupun dibocorkan oleh pihak yang berlawanan dengan Amerika, sehingga membuat mereka mengetahui dan akhirnya menyerang di fasilitas CIA atau Central Intelligence Amerika ya. Itu fasilitasnya itu mengenai sasaran dari serangan dari Iran ya. Dan ini sebuah ada pukulan yang telak ya. Dan berita ini masih belum dikonfirmasi, namun ada suara yang menggaung ke arah ke sana ya. Dan ini yang saya dapatkan, tetapi saya belum menerima bagaimana tanggapan Amerika maupun lokasi ataupun kejadian yang seperti bagaimana, dan kita akan menunggu. Dan kalau memang sudah ada, saya akan menguploadnya di halaman shop. Dan seperti biasa kita akan memulai dengan trading, di mana harga emas ini mencapai angka tertingginya, yaitu dengan angka 4141.18, dan itu terjadi pada pukul 8.27 menit ya waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya yaitu dengan angka 4112.26, dan itu terjadi pada pukul 9.05 menit ya waktu Indonesia bagian Barat juga, dan sekarang berada di sekitaran 4123 ya. Dan juga diketahui oleh kalian juga, saya selalu memakai hitung-hitungannya ataupun memperbandingannya dengan harga silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD, di mana hari ini mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 60.06, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 59.40, dan sekarang berada di sekitaran 59.6, dan di bawahnya yang di baris yang kelima yaitu adalah US oil, dan itu adalah harga minyak mentah dunia, dan sekarang itu berada di angka 87.46 ya, dan kemarin itu pada angka 84.8 yang saya upload, berarti ada kenaikan sekitaran $2,5 ya, ataupun 2,5 ya. Jadi bisa dikatakan bahwa harga minyak kemarin terhadap hari ini sudah ada kenaikan sekitaran 3% ya, yaitu dari 84.8 sampai dengan 87.45 ya. Jadi ada kenaikan sekitar 2,6 atau 2,7 sekitar begitu. Lalu bagaimana dengan trading? Dan kita akan maju ke halaman trading yang ada di sebelah kanan, dan ini adalah posisi saya yang terakhir, masih ada stay di sini ya, masih ada tetap pembelian, dan saya akan menunggu kapan saat yang terbaik ya. Dan ini adalah perkiraan saya edisi kemarin, yaitu dengan range yang kecil ataupun normal saya sebut untuk edisi 22 Juli 2026, di mana harga tertingginya saya menghitung yaitu dengan angka 4155 sampai dengan 4165, dan itu terjadi ya. Oke, confirm, di mana harga tertingginya kemarin yaitu dengan angka 4166.2 ya. Dan harga terendahnya saya menghitung dengan angka 4075 sampai dengan 4085. Itu mohon maaf, itu tidak terjadi karena harga terendahnya hanya mencapai dengan angka
4106.6 ya. Jadi tidak tercapai, dan apabila ada penjualan di sana di sekitar 4155 mungkin bisa profit sekarang ya. Kemudian ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya, untuk edisi 22 Juli 2026, di mana angka tertingginya saya menghitung dengan angka 4175 sampai dengan 4185 itu tidak tercapai disebabkan tingginya kemarin semalam ya, itu hanya mencapai dengan angka 4166.2 ya. Dan harga terendahnya yaitu mencapai dengan angka, hitungan saya dengan angka 4055 sampai dengan 4065 itu tidak tercapai, dan ini saya juga mengatakan sudah ada 3 kali bottom akan dicoba ya di angka level 3900 ya. Namun itu tidak tercapai, masih di kisaran 3950, dan kemarin itu hanya semalam ya, maksudnya itu hanya mencapai dengan angka 4106.6 ya. Jadi tidak tercapai sama sekali ya, baik di high-nya maupun di low-nya. Dan berikut ini adalah perjalanannya, dan ini kita bisa melihat di bursa Amerika di mana ini hanya menyentuh bottomnya ataupun low-nya yaitu dengan angka 4106.6 ya. Dan itu terjadi sekitar pukul 7.30 sampai dengan 8 ya. Dan ini kejadiannya langsung naik ke atas ya. Itu mencapai level yang tertinggi di sini yaitu dengan angka 4166.2 ya. Dan selanjutnya mengadakan profit taking ke bawah, dan sekarang stucknya di sini ya. Dan berikut ini adalah dimana ini adalah dari ulasan atau penjelasan dari mereka bahwa harga emas itu kemarin adanya kenaikan di 2 mingguan punya tinggi ya, diakibatkan adanya pelemahan di US dollar, dan kita akan fokus pada agenda meeting dari The Fed ya, ataupun Bank Sentral Amerika yang akan dirundingkan ataupun di pertemuannya yaitu pada minggu depan ya. Selanjutnya kita akan melihat kedalamannya bahwa kemarin juga ada Menteri Pertahanan ya, kalau tidak salah Rubio ya, itu mengatakan itu masih ada bahwa Amerika itu masih mengharapkan adanya negosiasi dengan Iran, dan kedua itu harga minyak itu mencapai angka tertingginya selama 6 mingguan, dan kita para investor masih akan menunggu dari meeting dari FOMC ataupun dari Fed ya, itu bagaimana keputusannya itu di minggu depan ya. Dan berikut penjelasannya bahwa harga emas itu mencapai 2 mingguan punya tinggi pada hari Rabu ya, disebabkan adanya pelemahan US dollar dan technical buying ya, ataupun secara pembelian secara teknis ya. Dan market itu ataupun pasar itu memberatkan adanya tensi juga dari Timur Tengah, itu masih ada kekacauan ataupun masih belum ada kejelasan ataupun abu-abu, dan kita masih akan menunggu berita yang terbaru tentang masalah suku bunga yang akan dirundingkan ataupun di pemberitahuan dari The Fed ya, itu minggu depan, dan kita akan menunggunya. Sedangkan harga emas itu ditutup ataupun naik ya, itu mencapai 1,7% yaitu dengan angka 4145.24 per ons ya, itu pada jam 23.41 ya waktu Indonesia bagian Barat, ataupun 16.41 waktu GMT time ya, dimana itu adalah harga kenaikan yang tertinggi sejak tanggal 7 Juli ya, yaitu pada angka 4165.87 per ons ya, pada sesi yang pertama ya, ataupun di sebelum jam makan ya yang dimaksud ya. Sedangkan untuk future-nya di bulan Agustus itu ditutup lebih tinggi 1,9%
tepatnya dengan angka 4151,9. Berikutnya bahwa ini kelihatannya bahwa harga emas itu memuncak pada angka 4140 disebabkan adanya pelemahan dari US dollar ya, dan banyak dari pembelian ya itu masuk ke dalam ataupun mengadopsi pembelian ya. Itu kata dari analis dari FXTM yaitu Lukman Otunuga ya, dan itu hanya dalam kata pemberitahuan ataupun diumumkan, namun ini masih belum ada kejelasannya dan saya masih belum meyakinkannya apakah ada di kejadian di pembelian di sana oleh FXTM ya, dan ini masih kita akan menunggu ya. Apabila angkanya bisa melewati angka 4200 bisa dikatakan memang ada terjadi pembelian, tetapi harga emas ini sudah naik 3% dari kemarin pagi ya. Dari pagi istilahnya yaitu dengan angka 4076 ya, itu naik ke atas ya, mencapai dengan angka 4166 ya. Jelas itu adanya pembelian ya, namun kepastiannya kita masih jelas kita tidak mengetahuinya, dan mungkin ada yang tahu gitu di sana, namun kalau menurut hemat saya alangkah baiknya kita melihat dari harganya aja agar lebih jelas ya. Walaupun kita melihat dari segi volume memang ada, tapi dari harga kan masih belum kelihatan. Tetapi kalau dari harga lebih condong ke arah apabila bisa bermain di angka 4200 bisa dikatakan itu confirm memang ada pembelian. Namun sekarang ini masih stagnan di bawah angka 4200 dan itu masih jauh sekali ya. Dan kita bisa melihat di tabel yang sebelah kiri juga harganya telah berjalan di angka 4122, itu jelas masih tanda tanya dan kita masih belum ada ketahuan yang lebih pasti. Dan lebih jelasnya bahwa di Selat Hormuz itu ada 4 tanker minyak itu mengalami musibah, dan foto ataupun penjelasannya saya masih belum terima, namun dari ulasan dari mereka memang jelas ada, tetapi kita masih belum bisa memastikannya itu ada terjadi atau tidak ya. Dan harga minyak itu langsung naik pada mingguan tertinggi selama 6 mingguan ya, diakibatkan adanya berita tersebut, dan jelas ini masih menjadi perbincangan. Dan angkanya memang naik, berarti memang ada pembelian di sana oleh para traders, namun kepastian masih belum jelas dan perjalanannya merayap secara perlahan-lahan dan kita belum bisa mengetahui secara pasti ya. Tetapi yang lebih pasti kita akan menunggu, kita akan melihat dari keputusan dari data dari The Fed ya, itu baru bisa meyakinkan untuk pasar ya. Dan dari segi dari persentase kesempatan ataupun kemungkinan bahwa traders itu sekarang sudah mengantisipasinya itu sebesar 76% bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya di bulan September ya, dan kita bisa nanti melihat ya apakah memang benar di bulan September atau tidak. Namun harganya masih stagnan di sini, dan timbul sekarang bagaimana cara kita menspekulasinya. Kalau memang mau, kalau tidak mau lebih baik kita menunggu. Dan ini data-data yang akan diedarkan hari ini jelas itu tidak begitu penting ya sepertinya, dan adanya pun kepentingan yaitu jobless claim ya, di mana ini juga selisihnya tidak jauh ya, hanya 7.000, di mana dari jobless claim dari 208.000 menjadi 215.000 ya, itu yang diperkirakan. Namun kepastiannya kita masih belum jelas ya, dan kita akan menunggu pada jam 19.30 yang lebih jelas. Tetapi secara 4 mingguan kita bisa melihat bahwa
kemarin itu berada di angka 214 ribuan ya, yang data terada di datanya, dan sekarang berada diperkirakan di angka 211.400. Jadi selama 4 minggu ini atau selisihnya hanya 3.000, dan saya rasa pun kalau memang itu kejadian, jelas itu tidak tidak akan membuat market sampai chaos ya, ataupun bagaimana, dikarenakan ini selisihnya sedikit sekali ya. Dan yang terakhir yaitu dari Kansas City Fed Manufacturing ya. Ini jelas itu ada perbedaan yang cukup signifikan walaupun hanya 4 poin ya. Jadi yang saya rasa kalau memang ada berjalan di pasar, kita akan menunggu pada jam pukul 22 WIB ya. Kita akan menunggu jam-jam tersebut ya, baru bisa kita putuskan bagaimana akan kelanjutannya dari purchasing kita. Selanjutnya ini adalah perkiraan dari signal, dan ini diedarkan baik dari pukul 3.50 sampai dengan pukul 12, di mana ini semua indikasinya turun semua ya. Jadi belum ada kenaikan, yang diperkirakan angkanya untuk harga emas ini akan melemah. Berikutnya ini adalah data selengkapnya mengenai angka-angkanya, yaitu diedarkan pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana mereka menghitungnya secara signal itu di resistennya di angka 4145, lalu 4165, dan terakhir 4180, sedangkan supportnya di angka 4107 dan 4085, dan terakhir 4065, dan diperkirakan untuk secara harian itu akan menurun ya, dia punya pergerakan dari harga emas ini. Selanjutnya kita akan maju ke area hitung-hitungan saya ataupun perhitungannya secara sistematik ataupun matematis ya. Dan jelas ini akan ada perubahan, dan kita bisa menggesernya di sini ya, kurang lebih di sekitaran di sini. Dan untuk tingginya saya rasa sama ya, dan kita akan capture dia punya gambar akan dan selanjutnya akan kita bahas esok hari, yaitu pada hari Jumat ya, 24 Juli 2026. Dan ini capture yang kedua kali, dan ini telah selesai kita capture. Dan sekarang kita bisa melihat jam telah menunjukkan pukul 13:14 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini 23 Juli 2026, dan kondisi di Jakarta ini berawan ya. Dan kita akan memulai seperti biasa, kita akan memulai dengan range yang kecil dahulu, yaitu kita sebut normal biasanya ya, untuk edisi 23 Juli 2026, di mana untuk tertingginya yaitu saya menghitungnya dengan angka 4145 sampai dengan 58, sedangkan harga terendahnya saya menghitung dengan angka 4060 sampai dengan 4073 ya. Dan yang kedua, ini ada hitungan saya untuk range yang besar ataupun saya sebut dengan range yang big ya, untuk edisi hari ini yaitu 23 Juli 2026. Untuk tingginya saya menghitungnya yaitu dengan angka 4175 sampai dengan 85, dan harga terendahnya saya menghitung dengan angka 4050 sampai dengan 65,
dan kita bisa melihat ini angka-angka semua di sini sepertinya ada kejanggalan karena saya menghitungnya itu adanya kemungkinan apakah pada hari ini yaitu Kamis ataupun esok Jumat ya. Saya menghitungkan adanya profit taking ya. Dan ini bisa disebut kedalamannya pada hari ini dan itu seandainya tidak ada mungkin besok ya. Dan saya memperkirakan kemungkinan adanya hari ini akan terjadi profit taking dan selanjutnya pada hari Jumat itu mereka membawa arah untuk hari ataupun kejadian untuk minggu depan ya. Jadi hari ini profit takingnya semua dan esok itu mereka sudah ada persiapannya untuk menghadapi dari pertemuan agenda dari The Fed ini. Dan perlu diingat teman-teman, ini semua hanya asumsi ataupun berdasarkan hitung-hitungannya dari saya ataupun secara matematis yang saya pelajari selama ini. Dan perlu diingat juga sekali lagi ya, ini semua angka-angka di sini ini tidak merupakan sebuah jaminan akan menghasilkan profit dan ini hanya merupakan secara teknis hitung-hitungan saja dan segala sesuatunya itu ada semua pada keputusan kalian semua, entah itu benar atau tidak dari hitung-hitungan ini tersebut ya. Dan sekali lagi di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian dan tentunya channel ini akan kembali esok hari yaitu pada hari Jumat 24 Juli 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit dan terima kasih.